silakan pimpin berdoa. Husain, silakan pimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum saya ngasih materi, saya kasih motivasi dulu, persepsi bahwa minggu kemarin kita bicara tentang arti iman. Nah, hari ini saya akan kupas habis tentang materi kita, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum mulai, saya absen dulu, ya. Nanti menunjuk untuk kelas 2 ya. Husain ada? Ada. Ada. Muhammad Ali Yusuf? Ada ya? Ada. Fajri? Ada. Ada. Fajri Supan? Ada. Oke, ada semua ya. Yang tidak hadir siapa nak? Ada semua. Oh, hadir semua. Tapi kalau terus absen Bapak ini ada satu yang tidak karena sakit. Ya oke, kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Oke anak-anak, telah hadir semua. Kita bicara tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Minggu kemarin sudah saya jelaskan pengertian iman. Artinya iman itu meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati. Kalau kita iman kepada kitab-kitab Allah, berarti meyakini dan mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Karena kitab-kitab Allah itu memang benar ada. Nah, diturunkan kepada Allah dari Nabi dan Rasul. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu yang disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Macam kitab Allah. Yang pertama Taurat, ya. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil dan yang keempat adalah Al-Qur'an. Mari kita bacakan satu persatu. Oke. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Maidah, terus untuk Taurat. Nah ini keterangan dari Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum dan syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Ya. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Taurat, yaitu bahasa Ibrani. Dalil tentang Taurat yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 23, surat yang ke-49 yang artinya begini. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Nah, ini tentang Taurat. Yang kedua Zabur. Zabur itu diturunkan pada abad ke-10 Masehi, sebelum Masehi, kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ditulis dengan bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu ya bahasanya wong sana asli ya, bahasa Kipti. Oke, kita lanjut. Dalilnya ini ya surat Al-Isra ayat 17. Berikutnya yaitu Injil. Injil ini diturunkan kepada Nabi. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yaitu ini tadi saya jelaskan dalil yang menjelaskan tentang kitab Zabur. Nah, kita yang berikutnya adalah Al-Qur'an. Tadi sudah saya sindir bahwa Al-Qur'an ini, kitab Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7, ya. Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Qur'an
merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran tentang tauhid ya, tentang isinya tentang tauhid. Yang kedua akhlak atau budi pekerti. Akhlak itu sama dengan perilaku kita sehari-hari. Yang kedua tentang ibadah. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu iman kepada kitab Allah, itu artinya meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara kitab dengan zuhur. Oke. Perbedaan antara kitab dan zuhur. Pertama, kalau kitab ini bentuk dan kitabnya sudah terbentukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama. Sedangkan kitab zuhur ada sebagian hukum yang tidak tercantum, masih berupa lembaran-lembaran terpisah dan sifatnya sementara. Oke, yang lembaran-lembaran terpisah itu apa saja, Nah? Yaitu berada di pelepah daun kurma, di pelepah daun kurma, di tulang-tulang binatang, kulit-kulit binatang, dan batu-batu besar. Jadi sekarang Bapak akan bentuk kelompok. Jadi karena ini banyak alat-alat seperti ini, tidak mungkin kita akan geser kursi ya. Ada Ali, silakan. Ali, silakan. Saya dari kelompok. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf dari kelompok 4. Menyimpulkan bahwa kitab Al-Quran, kesimpulannya adalah Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Ya. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran yaitu 1. Tauhid, 2. Alat atau budi pekerti, 3. Ibadah, 4. Muamalah, 5. Tarikh atau sejarah. Jadi, ya, terima kasih. Itu kesimpulan dari kitab-kitab Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, aplausnya semuanya. Terima kasih bagus ya, nanti pegang dulu. Oke, saya kasih kesempatan bertanya. Silakan dari kelompok 3 mau bertanya tentang materi yang saya sampaikan. Oke, Ali, harus ada. Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo silakan. Pak Ciri. Ayo. Ya, Pak. Oke. Iman kepada kitab-kitab Allah, Pak, apa itu, Pak? Oke. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini, mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi perlu diketahui, nah, kitab-kitab adalah Al-Quran. Al-Quran ya. Jadi meyakini dan mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Oke, Bang ya. Bagus ya pertanyaanmu. Oke, kelompok ini. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang lain? Ayo. Kelompok 3. Ya, oke. Ini Pak, dari sini Pak. Oke. Apa? Silakan. Apa pengertian dari kitab Injil? Injil. Maaf bagus. Kitab Injil itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam.
dan diperuntukkan umatnya kepada kaum Nasrani. Nah, ini Kristen, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Itulah. Jadi pengadaan Injil, Alkitab ataupun kitab ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui untuk Nabi Isa alaihi salam dan diperuntukkan kepada umatnya, yaitu umat Nasrani atau Kristiani. Oh ya, paham ya? Bagus, makasih ya. Bagus, ya, selamat. Nah. Yang ini. Ya, silakan. Apa pengertian kitab Taurat? Taurat itu adalah kitab atau wahyu Allah yang diturunkan oleh kepada siapa Taurat? Kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam untuk disampaikan kepada umatnya agar kehidupannya selamat dunia dan akhirat. Salah satunya yaitu pelajarannya, hikmahnya yaitu ajarannya mengesahkan Allah. Ya, bagus ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Yang terakhir. Ya. Kitab Jabur diturunkan pada siapa? Oh, kitab Jabur. Tadi sudah saya jelaskan lagi. Boleh, bagus ya. Jabur diturunkan kepada apa? Siapa Supan? Pada Nabi Jabur. Daud, Pak. Ya. Nabi Daud. Ya benar Nabi Daud. Nabi Daud. Sama pengertiannya, yaitu kitab atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud ya alaihi salam untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Ya itu. Nah. Sekarang oke anak-anakku, terima kasih. Sekarang saya ambil kesimpulan ya. Kesimpulan dari saya menyampaikan materi ini yang pertama adalah macam-macam kitab Allah. Yang pertama adalah Taurat, disingkat TM, diturunkan kepada Nabi Musa, disingkat TM. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kesemuanya ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya agar umatnya selamat dunia dan akhirat. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu atau kitab suci umat Islam yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya agar selamat dunia dan akhirat. Penjelasannya begini, yang lebih. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat. Oke anak-anak, kesimpulan sudah, semuanya sudah berjalan lancar. Mari kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya, kalau ada yang kurang paham, nanti bisa kita ketemu di kelas dalam pembelajaran biasa ya. Anak-anak, kita akhiri, kita membaca doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Alif di sini. Doa bersama, doa pulang. Marilah Bapak Guru, teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Sudah selesai. Anak-anak, untuk lebih kita memohon keselamatan, Bapak akan pimpin doa secara singkat. Mohon diaminkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sifana bala wa wa corona wa qubti dari amrati wa dari siku ya Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.